Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nada Silvi dengan NBI 050. Halo, nama aku Lofi Akfitarina Putri dengan NIM 049. Hai, perkenalkan nama saya Wimbi Aulia Ananta dengan NIM 016. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Administrasi Pertanahan dengan dosen pengampu Pak Edi Wahyudi. Di bagian pertama ini, saya akan membahas mengenai proses pendaftaran tanah dan hak atas tanah, serta bagaimana proses peralihannya. Yang pertama, soal pendaftaran tanah nih. Ini merupakan proses resmi untuk mencatatkan hak milik atas tanah agar diakui secara hukum dan negara. Dasarnya ada di Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960-an dan PP nomor 24 tahun 1997. Pendaftaran ini penting karena tanah yang tidak terdaftar rawan konflik dan tumpang tindih klaim. Dalam praktiknya, pendaftaran tanah terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah pendaftaran untuk pertama kali. Biasanya dilakukan lewat proyek nasional seperti PTSL atau PRONA. Sedangkan yang kedua adalah pemeliharaan data pendaftaran. Artinya, setiap kali terjadi perubahan, misalnya karena tanah dijual, diwariskan, atau dibagi, maka data di sertifikat harus diupdate. Hasil akhir dari pendaftaran ini adalah sertifikat hak atas tanah, yaitu dokumen resmi yang menyebutkan siapa pemilik sah tanah tersebut, luasnya, batasnya, dan jenis haknya. Setelah tanah terdaftar, pemiliknya akan memiliki hak atas tanah, yaitu hak legal untuk menggunakan atau menguasai tanah tersebut. Tapi perlu diingat, negara tetap memegang hak penguasaan atas seluruh tanah dan hanya memberikan hak-hak tertentu kepada masyarakat. Beberapa jenis hak atas tanah yang umum antara lain hak milik. Hak paling kuat bisa diwariskan dan berlaku tanpa batas waktu. Hak guna usaha atau HGU untuk usaha pertanian, perkebunan, atau perikanan berskala besar. Lalu ada hak guna bangunan atau HGB untuk mendirikan bangunan di atas tanah negara. Kemudian ada hak pakai untuk menggunakan tanah biasanya oleh instansi atau warga untuk kepentingan sosial. Hak sewa untuk menyewa tanah dari pemilik lain untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk usaha atau pertanian. Dan yang terakhir adalah hak pengelolaan atau HPL, diberikan kepada instansi pemerintah atau BUMN untuk mengelola tanah negara yang bisa dikerjasamakan dengan pihak lain. Semua hak ini bisa berpindah tangan lewat jual beli, warisan, hibah, atau perjanjian lainnya. Tapi harus diingat, setiap peralihan wajib dicatat di kantor pertanahan agar sah secara hukum. Tanpa pencatatan, kepemilikan itu belum diakui negara dan disitulah sering muncul sengketa. Selanjutnya adalah reforma agraria. Reforma agraria adalah salah satu program strategis nasional yang bertujuan untuk memperbaiki struktur penguasaan tanah yang timpang. Di Indonesia, masih banyak sekali masyarakat miskin yang tidak punya tanah, sementara sebagian kecil menguasai lahan dengan jumlah besar. Reforma agraria punya dua pilar utama. Yang pertama ada legalisasi aset, yaitu memberi sertifikat tanah kepada masyarakat yang selama ini menguasai tanah tapi belum punya legalitas, seperti petani yang memiliki tanah sejak puluhan tahun yang lalu. Dan yang kedua ada redistribusi tanah, yaitu membagikan tanah milik negara atau tanah telantar kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Misalnya, di beberapa wilayah bekas HGU atau hak guna usaha yang sudah tidak diperpanjang, pemerintah membagi-bagikan tanah tersebut kepada petani penggarap. Lalu bagaimana ya dengan konflik pertanahannya? Di Indonesia, konflik tanah masih sangat sering terjadi. Ada dua bentuk utama. Yang pertama ada konflik vertikal, yaitu antara masyarakat dan negara. Misalnya, saat penggusuran proyek tanpa ganti rugi yang layak. Yang kedua yaitu konflik horizontal, yaitu antar warga, misalnya dalam kasus warisan atau batas tanah yang tumpang tindih. Penyebabnya juga ada bermacam-macam loh. Ada status hukum tanah yang tidak jelas, sertifikat ganda, dokumen yang hilang, atau sengaja dimanipulasi. Untuk menyelesaikannya juga bisa ditempuh jalur litigasi, seperti lewat pengadilan atau PT UN. Bisa juga dari non-litigasi, seperti mediasi, musyawarah warga, atau adjudikasi oleh kantor pertanahan. Dan yang terpenting, semua pihak harus mengutamakan dialog dan dokumen yang sah. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum serta bagaimana peran tata ruang dan zonasi. Untuk yang pertama,
itu ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Biasanya dibutuhkan untuk membangun fasilitas publik seperti jalan tol, rumah sakit, sekolah, dan lainnya. Proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Supaya tidak merugikan masyarakat, prosesnya harus mengikuti 4 tahapan. Untuk yang pertama, perencanaan oleh instansi pemerintah. Yang kedua, ada persiapan termasuk konsultasi dengan masyarakat. Keempat, pelaksanaan yaitu pembayaran ganti rugi. Dan yang keempat, penyerahan hasil untuk digunakan dalam proyek. Ganti rugi yang diberikan tidak boleh asal-asalan, harus melalui appraisal independen agar nilainya adil. Prinsip yang dijunjung adalah partisipatif, adil, transparan, dan untuk kepentingan bersama. Nah, untuk yang selanjutnya ada penggandaan tanah. Itu tidak boleh bertentangan dengan tata ruang dan zonasi. Setiap daerah punya RT/RW atau rencana tata ruang wilayah, dan RDTR, rencana detail tata ruang, yang menentukan zona-zona seperti zona pertanian, zona industri, permukiman, konservasi, dan lainnya. Misalnya, tanah di zona hijau tidak boleh dibangun gedung atau perumahan. Kalau tetap dilakukan, bisa dianggap pelanggaran dan dibongkar. Dari semua materi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa administrasi pertanahan bukan cuma soal mengatur siapa yang punya tanah, tapi juga bagaimana negara menjamin keadilan, keteraturan, dan kepastian hukum dalam pengelolaan tanah. Semoga video yang kita buat ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan menambah pemahaman kita semua sebagai calon administrator publik. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Awas membawa batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa. Mau tanya